Dan mushaf itu yang masih belum urut, dari Al-Baqarah sampai Anas belum urut, tapi sudah lengkap 30 juz itu mushafnya, disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena beliau khalifahnya, Pak. Sampai beliau wafat. Setelah wafat ganti khalifah yaitu Umar. Umar yang menyimpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Ushulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan kita masih tentang tertibul Quran, tertib dalam Al-Quran. Maksudnya tertib dalam Al-Quran itu adalah membacanya secara urut, membacanya secara berkesinambungan atau urut, sesuai dengan yang tertulis di mushaf dan yang dihafal oleh para sahabat. Dan tertib Al-Quran ada 3 macam. Pertemuan lalu telah disampaikan macam yang pertama. Tertib Al-Quran ada 3 macam. Tertib yang pertama adalah tertibul kalimat, tertib kata. Tertib kata. Contohnya alhamdu, itu kata pertama, Pak, ya. Kemudian lillahi kata kedua, kemudian Rabb dan al-alamin. Maka kita wajib membaca kata per kata tadi urut, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh membacanya dengan tidak urut. Haram hukumnya membaca tidak urut. Maka kita tidak boleh membaca lillahil hamdu rabbil alamin. Walaupun secara makna benar, tapi tidak boleh, haram hukumnya. Wajib membaca alhamdulillahi rabbil alamin, urut. Ar-Rahmanir Rahim, tidak boleh Ar-Rahimir Rahman, tidak boleh. Sekarang macam yang kedua, an-naw'u tsani tertibul ayat bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha min as-surah wa hadza thabitun bin nass wal ijma' wa huwa wajibun 'alal qawlir rajih wa tuhramu mukhalafatuhu wa la yajuzu an yaqra maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim badalan min ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Fa fi sahih al-Bukhari anna Abdullah bin Zubair qala li Utsman bin Affan radhiyallahu anhum fi qoulihi ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghairu ikhraj. Waqad nasakhat hal ayatul ukhra, yakni qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Wa hadhihi qablaha fi tilawah. Qala falima taktubuha? Faqala Utsman radhiyallahu anhu ya bani akhi la ughayyiru syai'an minhu min makanih.
Warawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi min hadis Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwaru zawatul adad fakana idza nazala alaihi syai' da'a ba'da man kana yaktub fayaqul da'u hadhil ayat fi surati allati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Macam yang kedua dari tartibul Al-Quran adalah tartibul ayat, tertib ayat, yang mana setiap ayat yang ada pada surat diletakkan pada tempat yang semestinya, dan ini telah tetap berdasarkan dalil dan ijma', dan ini hukumnya wajib, haram menyelisihinya. Maka tidak boleh seseorang membaca Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim sebagai pengganti dari Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum tentang firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghair ikhraj. Ayat ini telah dinasakh, telah dihapus oleh ayat yang lain, yaitu firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Dan ini dibaca sebelum ayat yang tadi. Dia bertanya, mengapa engkau menulisnya? Maka Utsman menjawab, wahai anak saudaraku, aku tidak akan merubah sedikit pun Al-Quran dari tempatnya. Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW apabila turun kepada beliau surat-surat yang memiliki sejumlah ayat, maka beliau memanggil sebagian sahabat yang bisa menulis, dan beliau bersabda, letakkanlah ayat-ayat ini pada surat-surat yang disebutkan di dalamnya begini dan begini. Jadi kaum muslimin, macam yang kedua dari tartib Al-Quran adalah tartib ayat. Jadi setiap ayat yang ada di dalam surat wajib kita baca urut, haram menyelisihinya. Begitu juga di dalam menulis, menulisnya juga wajib urut. Jadi tidak boleh seseorang itu membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Keliru Pak ya. Tidak boleh seseorang membaca Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Dia wajib membaca urut Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Begitu ya. Wajib membaca ayat-ayat itu secara urut, dengan urut. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Urut seperti itu. Tidak boleh seseorang membaca Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin misalnya Maliki Yaumiddin Ihdinas shiratal mustaqim. Ini lebih parah lagi. Jadi hukumnya haram. Dalilnya mana? Dalilnya adalah perkataan Utsman tadi. Ada dua riwayat, yang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Adapun riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Utsman mengatakan
kepada anak saudaranya, ya ibna akhi la ughayyiru syai'an minhu min makanih, wahai anak saudaraku, aku tidak akan merubah sedikit pun dari Al-Quran, aku tidak akan merubah sedikit pun Al-Quran dari tempatnya. Jadi dari Nabi seperti itu, ya sudah seperti itu urut di dalam menulis mushafnya atau membacanya, gitu Pak ya. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya tadi, Utsman mengatakan juga bahwasanya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam kalau turun kepada beliau wahyu Al-Quran, surat-surat yang memiliki beberapa ayat, maka Rasulullah SAW memanggil sahabat yang bisa menulis, Pak ya. Karena orang-orang Arab itu umumnya ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Yang bisa membaca dan bisa menulis itu tidak banyak. Maka dipanggil yang bisa menulis. Lalu Nabi mengatakan, "Dha'u hadhil ayat fi suratil lati yuzkaru fiha kadza wa kadza." Jadi sudah ketetapan dari Nabi, Pak ya, tauqifi. Ayat urut itu sudah ketetapan dari Nabi. Sekarang macam yang ketiga, an-naw'u tsalits, tartibus suwari bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdhi'iha min al-mushaf, wa hadha thabitun bil ijtihad. Fala yakunu wajiban. Fi sahih Muslim an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah thumma Nisaa thumma Ali Imran. Wa rawal Bukhari ta'liqan 'anil Ahnaf annahu qara'a fil ula bil Kahfi wa fi tsaniyah bi Yusuf aw Yunus, wa dzakara annahu shalla ma'a Umar bin Al-Khattab as-subha bihima. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. Macam yang ketiga adalah tartib surat, urut dalam surat-surat, yaitu setiap surat diletakkan pada tempat yang semestinya dari mushaf, dan ini berdasarkan ijtihad, maka tidak wajib. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah sholat bersama Nabi suatu malam. Maka Nabi membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dan Imam Bukhari meriwayatkan sebagai komentar tentang Ahnaf bahwasanya beliau membaca pada rakaat pertama surah Al-Kahfi, rakaat kedua membaca surah Yusuf atau surah Yunus, dan dia menyebutkan pernah juga salat bersama Umar bin Khattab, salat subuh, membaca dua surat tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan boleh membaca surat ini sebelum ini, maksudnya boleh membaca surat Yusuf sebelum surat Yunus. Begitu juga dalam penulisan. Oleh karena itu mushaf-mushaf para sahabat itu bermacam-macam di dalam penulisannya. Akan tetapi ketika mereka sepakat pada mushaf di zaman Utsman radhiyallahu anhu, maka itu menjadi sunnah yang ditetapkan oleh Khulafaur Rasyidun, dan hadis menunjukkan bahwasanya
sunnah mereka itu wajib diikuti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Macam yang ketiga dari tartib Al-Quran adalah tartib surat. Tartib surat ini dalam hal membacanya para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan ijtihad, berdasarkan ijtihad. Jadi boleh membacanya urut, boleh juga tidak urut. Sebagian ulama yang lain mengatakan tauqifi, berdasarkan ketetapan Nabi, wajib urut. Sebagian ulama yang lain mengatakan sebagian suratnya itu tauqifi, sebagian surat yang lain ijtihadi, berdasarkan ijtihad para sahabat dan ulama. Kenapa pendapat ketiga mengatakan sebagian surat itu tauqifi, sebagiannya ijtihadi? Karena Rasulullah SAW pernah membaca surah Qaf, Pak, sampai An-Nas urut. Surah Qaf itu juz 26 ya, akhir-akhir. Ya, hampir masuk ke juz 27. Nah, sampai surah An-Nas. Berarti ya 4 juz lebih dikit. Ya 3 juz lebih dikit. Nah, sebagian yang lain berpendapat Nabi SAW pernah membaca menurut Hudzaifah ibn al-Yaman, Pak ya. Hudzaifah ibn al-Yaman itu pernah ikut sholat malam Nabi. Ternyata sholat malamnya lama sekali. 1 rakaat saja membaca, rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ini dalil ini dijadikan oleh mereka bahwasanya tidak wajib urut, karena kalau yang urut itu kan Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan An-Nisa, ya. Dan pendapat yang rajih menurut Syekh Utsaimin rahimahullah adalah berdasarkan ijtihad. Jadi kalau membaca surat-surat di dalam Al-Quran, Pak, itu tidak wajib urut. Misalnya kita habis membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian setelah itu loncat langsung surah Al-Kahfi misalnya, tidak masalah. Kita habis membaca surah An-Nas, kemudian membaca surah Al-Kafirun, boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau untuk ayatnya tadi di bagian kedua, Pak ya, untuk ayatnya wajib urut. Misalnya kita menjadi imam salat maghrib, rakaat pertama membaca surah An-Nas, rakaat kedua membaca surah Al-Falaq, boleh, Pak ya. Tetapi kalau kita menjadi imam di masjidnya masyarakat yang masih sangat awam, belum paham begitu, maka yang lebih baik itu ditinggalkan. Lebih baik baca urut sesuai yang tertulis di mushaf. Jadi rakaat pertama membaca surah Al-Falaq, rakaat kedua membaca surah An-Nas begitu. Jadi boleh membaca surat-surat Al-Quran tidak urut, tapi yang lebih utama dan lebih baik adalah urut. Bagaimana dengan penulisan surat-surat? Apakah juga berdasarkan ijtihad atau wajib urut? Kalau di zamannya Nabi, ketika ayat masih turun, Pak, berangsur-angsur, itu kan para sahabat menulis, Pak ya. Itu kan masih turun terus, beberapa ayat turun, besok lagi beberapa ayat turun, jadi terus seperti itu. Maka di saat itu boleh tidak urut, Pak. Suratnya tidak urut boleh.
Makanya mushafnya para sahabat saat itu ketika Rasulullah masih hidup, ketika Al-Quran masih turun belum selesai, itu kan tidak urut Pak suratnya, masing-masing punya catatan sendiri, tidak urut. Tetapi ketika para sahabat telah sepakat dengan mushaf Rasm Utsmani, mushaf yang telah ditetapkan Utsman radhiyallahu anhu, maka itu sudah menjadi sunnah Khulafaur Rasyidin, Pak, yang wajib diikuti. Jadi tidak boleh kalau seseorang maksudnya menulis surat dan lengkap gitu, atau mencetak mushaf seperti pabrik-pabrik perusahaan mushaf mencetak mushaf, maka itu wajib urut, harus urut, Pak. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai An-Nas urut. Tidak boleh tidak urut. Jadi saya ulangi, untuk cetakan Al-Quran, cetakan mushaf Al-Quran, surat-surat itu wajib ditulis urut. Tapi kalau untuk membacanya, membaca suratnya, itu boleh tidak urut. Tapi yang lebih utama adalah urut, tertib. Insya Allah mafhum, Pak, insya Allah bisa dipahami. Pembahasan berikutnya sekarang tentang Kitabatul Qur'ani wa jam'uh, penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an. Penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an. Li kitabatil Qur'ani wa jam'ihi thalath marahil. Al-marhalatul ula fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah ala al-hifzi akthar min al-i'timadi ala al-kitabah li quwwati dzakirati wa sur'atil hifz wa qillatil katibina wa wasailil kitabah. Walidzalika lam yujma' fi mushaf, bal kana man sami'a ayatan hafidhaha aw katabaha fima tayassara lah min usbin nakhli wa riqa'il julud wa likhafil hijarah wa kisaril aktaf wa kana al-qurra'u adadan kabiran. Di bagian ini memang matanya agak panjang, Pak, beberapa, apalagi nanti yang tahapan ketiga nanti lebih panjang lagi. Fa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahumul qurra fa arada lahum hayyan min bani Salim ra'lun wa zakwan inda bi'ri ma'una faqataluhum. Wa fi sahabati ghairuhum katsirun kal khulafa'il arba'ati wa Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'b wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Thabit wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran itu memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pada masa Nabi SAW, dan yang menjadi sandaran saat marhalah ini atau tahapan ini adalah kebanyakan dengan hafalan dibandingkan dengan tulisan, karena kuatnya ingatan dan cepatnya menghafal dan sedikitnya para penulis dan sarana-sarana untuk menulis. Oleh karena itu mushaf, oleh karena itu Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Akan tetapi siapa yang mendengar satu ayat dia langsung menghafalnya atau menulisnya di tempat-tempat yang mudah baginya, seperti pelepah kurma, kulit binatang,
dan tanah yang keras, maksudnya batu atau kepingan logam. Dan para qurra, pembaca Al-Quran sangat banyak sekali jumlahnya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengutus 70 sahabat yang mereka semua dikenal dengan Al-Qurra, para pembaca Al-Quran. Para pembaca itu maksudnya bukan sekedar membaca, Pak ya. Kata-kata Al-Qurra, para pembaca itu maksudnya hafal. Jadi Rasulullah SAW mengutus 70 sahabat yang mereka itu penghafal Al-Quran. Lalu Hayyan dari Bani Salim menghadang mereka dengan membawa sekawanan penunggang kuda dan al-gujum di sisi sumur Ma'unah. Lalu mereka membunuh 70 sahabat tadi. Dan sahabat-sahabat Nabi yang selain mereka yang penghafal Al-Quran atau Al-Qurra tadi jumlahnya banyak selain mereka tadi ya. Seperti Khulafaur Rasyidin yang 4, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Darda radhiyallahu anhum, dan yang selain mereka. Jadi penulisan dan pengumpulan Al-Quran di zaman penulisan dan pengumpulan Al-Quran itu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu pada masa Nabi SAW. Pengumpulan Al-Quran di masa Nabi itu, Pak, sandaran utamanya adalah hafalan daripada tulisan. Yang dijadikan pegangan utama atau yang paling banyak adalah hafalan, bukan tulisan. Kenapa? Karena yang pertama kuatnya ingatan para sahabat. Yang kedua cepatnya sahabat menghafal. Kemudian sedikitnya para penulis dan sedikitnya sarana-sarana atau media untuk menulis. Nah, jadi sebabnya 4 itu ya. Yang pertama kuatnya ingatan. Dan yang kedua cepatnya menghafal. Ini merupakan karunia atau anugerah yang Allah berikan kepada para sahabat, Pak. Para sahabat itu menghafalnya cepat, kemudian ingatannya juga kuat sekali begitu. Jadi para sahabat itu, Pak, mendengar 50 bait syair atau bahkan 100 bait syair, bukan hanya 4 bait syair, Pak, 50 bait syair atau 100 bait syair, sekali mendengar langsung hafal dan ingat dan tahan lama, kuat sekali. Sekali mendengar langsung hafal, kemudian langsung bisa menyampaikannya ke orang lain persis sama gitu. Jadi para sahabat begitu, apabila ayat turun, apakah satu ayat, beberapa ayat, bahkan satu surat panjang didengarkan langsung hafal. Hadis Nabi yang misalnya panjang 2 halaman didengar sekali langsung hafal dan bisa merepresentasikan ya, mengungkapkannya kembali begitu, menyampaikannya kembali persis sama.
Dan manusia secara umum dari dulu sampai akhir zaman tentang hal ini ada 4 macam. Jadi ada manusia yang menghafalnya cepat dan tidak cepat lupa. Jadi ingatannya kuat, cepat menghafal dan tidak mudah lupa. Ini yang paling utama, Pak. Ini anugerah. Kemudian ada lagi yang cepat menghafal tapi cepat lupa. Ada yang lambat menghafal tapi kalau sudah hafal tidak mudah lupa gitu, kuat sekali. Dan yang terakhir lambat menghafal tapi juga cepat lupa. Ini yang paling kasihan. Tetapi kaum muslimin, jika yang terakhir ini bersabar gitu ya, dan dia bersungguh-sungguh, maka pahalanya juga tidak kalah banyak karena dia mengulang-ulang ayatnya. Masya Allah, ujian bagi dia, Pak. Kemudian sebab berikutnya adalah karena sedikitnya para penulis. Karena orang-orang Arab adalah kebanyakannya ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis. Rasulullah SAW sendiri juga ummi, beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi beliau juga kalau sekali mendengar hafal juga, cepat, langsung hafal. Kemudian sebab berikutnya adalah sarana-sarana tulisan itu juga sedikit. Oleh karena itu, ya para sahabat rata-rata langsung menghafal. Apakah ada yang menulis ayat Al-Quran? Ada. Tapi ya ditulisnya di pelepah kurma, kulit binatang itu kulit binatang yang sudah disamak ya, sudah dibersihkan dan disamak. Kemudian di tanah yang keras, maksudnya batu itu batu yang halus, Pak, yang bisa diukir gitu. Dan juga kepingan logam. Dan Rasulullah SAW sendiri juga sudah menyuruh para sahabat untuk menulis Al-Quran ya, semampunya. Yang bisa menulis dan mau menulis silahkan menulis. Jadi itu kaum muslimin, tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua sekarang, al-marhalatu tsaniyah fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyah asyra minal hijrah. Diberi irama sedikit tidak masalah, Pak ya, untuk mengurangi kejenuhan atau mungkin ngantuk, Pak. Tapi saya tidak pakai tajwid karena ini bukan ayat Al-Quran, tidak masalah. Wasababuhu annahu qutila fi waqatil yamamah adadun kabirun minal qurra minhum Salim maula Abi Hudzaifah ahadu man amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil Qur'ani minhum fa amara Abu Bakr radhiyallahu anhu bi jam'ihi li alla yudhi' fa fi sahih al-Bukhari anna Umar Ibn al-Khattab asyara ala Abi Bakr radhiyallahu anhuma bijam'il Qur'ani ba'da waqatil yamamah fatawaqqafa tawarru'an falam yazal Umar yuraji'uhu hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin lidzalik fa arsala ila Zaid bin Thabit fa atahu wa indahu Umar fa qala lahu Abu Bakrin innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuk وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فجمعه قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله
thumma inda Umar hayatahu, thumma inda Hafsata binti Umar radhiyallahu anhuma, rawahu al-Bukhari mutawwala. Wa qad wafaqa al-muslimun Abu Bakrin ala dhalik wa adduhu min hasanatihi hatta qala Ali radhiyallahu anhu a'zamun nasi fil masahif ajra Abu Bakrin rahmatullahi ala Abi Bakrin huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Tahapan yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu pada tahun 12 Hijriah. Sebabnya adalah terbunuhnya para qurra dalam jumlah yang banyak dalam perang Yamamah. Di antara mereka adalah Salim, mantan budaknya Abi Hudzaifah, salah satu seorang sahabat yang para sahabat diperintahkan untuk mengambil Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf supaya tidak hilang. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang pengumpulan Al-Quran setelah perang Yamamah. Maka Abu Bakar terdiam belum memutuskan, Pak, ya. Maka Umar senantiasa membujuknya sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima hal itu. Lalu Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit, lalu Zaid bin Thabit datang dan di sisi Abu Bakar ada Umar. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, sesungguhnya engkau seorang pemuda yang berakal. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu selalu menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka sekarang periksalah Al-Quran dan kumpulkan. Dia berkata, maksudnya Zaid bin Thabit mengatakan, lalu aku memeriksa Al-Quran dan aku mengumpulkannya dari pelepah kurma, batu, hafalan-hafalan para sahabat. Dan setelah selesai, mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar sampai dia wafat. Kemudian disimpan oleh Umar semasa hidupnya. Kemudian disimpan oleh Hafsah, putrinya Umar radhiyallahu anhuma. Riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lafadznya panjang. Dan kaum muslimin telah menyetujui bahwasanya Abu Bakar telah melakukan perbuatan yang benar dan mereka menganggapnya termasuk dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan, manusia yang paling besar jasanya tentang mushaf adalah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dialah yang pertama kali mengumpulkan Al-Quranul Karim. Tahap yang kedua dari penulisan dan pengumpulan Al-Quran yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu terjadi pada tahun 12 Hijriah. Sebabnya apa? Kenapa Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, ya Pak? Tadinya kan belum dijadikan satu mushaf, masih pecah-pecah. Kenapa dijadikan satu mushaf? Karena banyak para sahabat yang penghafal Al-Quran itu meninggal, Pak, terbunuh dalam medan perang Yamamah. Nah, kalau penghafal Al-Quran pada meninggal semua, nanti
Khawatirnya Al-Quran itu kan hilang, tidak ada yang tersisa, begitu loh Pak. Ya meskipun Abu Bakar juga masih hafal, Umar juga. Nanti kalau mereka meninggal juga, wahyu Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu hilang gitu. Akhirnya Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran tadi itu, yang dari pelepah kurma, batu dan sebagainya, dan juga dari hafalan-hafalan dikumpulkan menjadi satu. Dan dikumpulkan menjadi satu mushaf itu tidak urut Pak, masih ya suratnya juga, kalau ayatnya urut tapi kalau suratnya tidak urut. Karena kalau ayat itu sudah Zaid bin Thabit faham Pak, para sahabat itu faham urutan-urutan ayatnya itu ya. Surat ini ayat yang ayat-ayat ini masuknya ke surat mana, mereka sudah faham betul. Tapi Abu Bakar itu tidak langsung memerintah Zaid. Awalnya bermusyawarah dahulu. Kalau kekhawatiran itu sudah muncul sebenarnya. Abu Bakar dan Umar itu sama-sama sudah khawatir Al-Quran itu hilang. Tapi Abu Bakar itu sangat hati-hati Pak. Tidak langsung mudah memutuskan, apalagi itu perkara besar. Jadi Abu Bakar dan Umar bermusyawarah, disebutkan dalam riwayat Bukhari ini. Tapi Abu Bakar masih terdiam karena tawarru', kehati-hatian, tidak langsung memutuskan. Tapi Umar selalu membujuknya, bujuk terus. Akhirnya Allah melapangkan hatinya Abu Bakar dan menerimanya. Akhirnya Abu Bakar menyuruh Zaid tadi untuk mengumpulkan. Kemudian selesai Pak ya, satu mushaf. Dan mushaf itu yang masih belum urut, dari Al-Baqarah sampai Anas belum urut, tapi sudah lengkap 30 juz itu mushafnya, disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena beliau khalifahnya Pak, sampai beliau wafat. Setelah wafat ganti khalifah yaitu Umar. Umar yang menyimpannya. Kemudian setelah meninggal disimpan oleh Hafsah, gitu Pak ya. Ganti Utsman. Utsman tidak langsung menyalin mushaf satu tadi menjadi beberapa mushaf banyak, tidak, belum. Jadi mushafnya masih satu itu yang dibawa oleh Hafsah tadi, walaupun Utsman sudah menjadi khalifah. Kenapa dititipkan atau disimpan oleh Hafsah, bukan anak-anaknya Umar yang lain? Ya walaupun semuanya mereka adalah orang-orang yang saleh, yang mulia, yang bertakwa Pak ya. Karena Hafsah ini putrinya Umar sekaligus istrinya Nabi, adalah wanita yang sangat cerdas sekali ya. Dan agamanya luar biasa, kemudian amanah dan luar biasa. Oleh karena itu disimpan oleh beliau. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan ini termasuk kebaikannya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kebaikannya sangat banyak. Di antara kebaikannya adalah mengumpulkan Al-Quran ini. Kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan marhalah yang ketiga. Al-marhalatu tsalitsah fi ahdi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi sanatil 25 wa sababuhu ikhtilafun nasi fil qira'ah bihasab ikhtilafi as-suhuf allati fi aidi as-sahabah radhiyallahu anhum fa khifatil fitnah fa amara Utsman radhiyallahu anhu an tujma'a hadhihi as-suhuf في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا
Fa fi sahih al-Bukhari anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qadima ala Utsman radhiyallahu anhu min fathi Armenia wa Azerbaijan wa qad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Faqala ya amirul mu'minin adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu fil kitabah ikhtilaf al-yahud wan nasara. Farsala Utsman ila Hafsata an arsili ilaina bisufi nansakhuha fil masahif thumma narudduha ilaik. Fafa'alat fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham fanasakhuha fil masahib. Wa kana Zaid bin Thabit ansariyan wa thalatha qurasyiyin. Wa qala Utsman lirahati ats-thalatha al-qurasyiyin idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy fa innama nazala bilisanihim fafa'alu hatta idza nasakhu as-suhuf fil masahif radda Utsman as-suhuf ila Hafsah wa arsala ila kulli ufuqin bimushafin mimma nasakhu wa amara bima siwahu min al-Qur'an fi kulli sahifa aw mushafin ay yuhraq. Baru satu halaman, tinggal satu halaman setengah, Pak. Mungkin tidak usah dibaca, Pak, ya. Disampaikan sederhana, Pak, ya. Disampaikan maknanya saja. Tahapan yang ketiga kaum muslimin adalah di masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itu pada tahun 25 Hijriah. Kenapa kok Utsman menulis Al-Quran dan mengumpulkannya? Yang menulis dan yang mengumpulkan bukan Utsman sebenarnya, Pak, ya, tapi 4 orang yang ditugaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi yang memerintah dia, yang menetapkan dia juga. Tapi juga Utsman bermusyawarah dengan sahabat yang lain. Tapi ide utamanya dari Utsman, sahabat yang lain juga menyepakatinya, begitu. Kenapa atau apa sebabnya kok Al-Quran ditulis dan dikumpulkan? Sebabnya adalah karena kaum muslimin itu bermacam-macam, berbeda-beda dan berselisih dalam membaca Al-Quran. Kan negeri-negeri itu banyak ditaklukkan, Pak. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar itu sudah lebih luas lagi. Tapi kaum muslimin membaca Al-Quran itu seandainya berbeda, itu tidak saling menyalahkan. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan 7 logat bahasa, Pak, dengan 7 qiraah. Semuanya riwayatnya sahih. Qiraah sab'ah itu bermacam-macam. Tetapi di masa Utsman, kaum muslimin juga semakin banyak orang-orang masuk Islam, Pak, ya. Jadi ada sahabat yang berdakwah di negeri mana, banyak yang masuk Islam, di mana. Dan sahabat yang di sana bacaannya berbeda. Sahabat yang di sana mengajarkannya bacaannya berbeda. Jadi kaum muslimin yang di sana misalnya bertemu dengan muslimin yang daerah mana, negeri mana bertemu, kok kamu bacanya begini? Loh, kamu bacanya begini? Loh, saya lah diajarkan ini, misalnya gitu, Pak, ya. Jadi saling menyalahkan, bahkan saling menyesatkan, gitu. Dan berita itu sampai kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang menyampaikan berita itu adalah Hudzaifah bin al-Yaman. Maka Hudzaifah bin al-Yaman juga menganjurkan agar Utsman itu menyatukan umat ini. Sebenarnya berbeda-beda bacaan asal benar, tidak masalah.
asal tidak saling menyalahkan tadi. Akhirnya Utsman radhiyallahu anhu meminta kepada Hafsah, kirimlah lembaran-lembaran mushaf yang dulu disalin Pak ya oleh Zaid bin Thabit itu, kirim ke kami akan menyalinnya, terus nanti kami kembalikan lagi. Nah, gitu. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Thabit, orang Ansor, penduduk Madinah asli, kemudian 3 orang lagi dari Quraisy Mekah, penduduk Mekah. Maka Utsman bin Affan berpesan, kalian bertiga orang-orang Quraisy kalau berselisih dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah Al-Quran dengan bahasa Quraisy gitu ya. Maksudnya modelnya itu bahasa Quraisy gitu. Sehingga Thabit kalau berselisih, Thabit suruh mengikuti yang 3 orang ini. Karena kalau kita lihat dalam mushaf itu loh Pak, beberapa ayat itu kan, beberapa kata itu berbeda penulisannya itu Pak. Yang cetakan Indonesia sama cetakan Saudi misalnya. Kalau yang cetakan Indonesia sesuai kaidah bahasa Arab Imla. Yang cetakan Saudi ya Utsmani tadi itu. Sebenarnya tidak masalah, dua-duanya boleh. Sama-sama benarnya gitu. Akhirnya setelah disalin lagi yang banyak sampai beberapa mushaf itu. Sebagian ulama mengatakan 5, sebagian yang lain mengatakan 6, dan ada ulama yang lain mengatakan berapa begitu. Akhirnya mushaf-mushaf yang banyak itu dikirim ke setiap wilayah. Nah, semuanya wajib menggunakan mushaf ini, membacanya satu ragam. Nah, sehingga menjadi satu ragam itu Pak. Dan lembaran-lembaran mushaf yang dimiliki oleh kaum muslimin yang tidak sesuai dengan itu semuanya, pokoknya harus semuanya dibakar. Pokoknya semua lembaran mushaf yang selain yang dikirim itu harus dibakar semua gitu. Akhirnya semuanya dibakar. Sehingga kaum muslimin menjadi bersatu, kemudian ukhuwah dan kasih sayang itu lebih erat. Kerusakan yang besar seperti perpecahan, munculnya kebencian dan permusuhan itu hilang gitu. Nah, ini salah satu maslahat yang terjadi setelah pengumpulan mushaf di masa Utsman tadi, berdasarkan kesempatannya, berdasarkan ketetapannya. Yang terakhir kaum muslimin, apa perbedaan pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar dengan Utsman? Jadi ada perbedaannya Pak ya. Perbedaannya adalah anal gharda min jam'ihi fi Abi Bakar taqyidul Qur'ani kulluhu majmu'an fi mushaf. Pengumpulan pada masa Abu Bakar itu tujuan dari pengumpulannya itu adalah mengumpulkan semua ayat Al-Quran dalam satu mushaf supaya tidak hilang. Bukan untuk menyegeramkan, apa namanya? Apa Pak? Ya itulah, menyeragamkan atau menyamakan bacaan. Tetapi untuk pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman, tujuannya adalah yaitu untuk penyeragaman, supaya tidak terjadi perselisihan, karena muncul perselisihan yang berat dan besar. Supaya tidak menjadi lebih besar, segera dihentikan. Jadi itu kaum muslimin, pembahasan kita
pada malam hari ini semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.